Bangsa kita sungguh memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Ini indeks harga saham gabungan melemah 146 poin. IHSG kembali tertekan dan menembus level di bawah 6.000. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih defisit 180,4 triliun rupiah. Defisit APBN di tahun 2026 ini meningkat menjadi setara 2,85% terhadap produk domestik bruto. Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Kita juga salah satu produsen batubara terbesar, raja minyak sawit global, produsen timah nomor 2 di dunia, punya gas alam yang melimpah. Bahkan kita punya cadangan emas tunggal terbesar di bumi yang tersimpan di Papua. Tapi kamu pasti pernah mikir juga, kenapa pendapatan rata-rata kita sebagai warga negara Indonesia justru kalah jauh dibanding negara-negara lain yang bahkan nggak punya sumber daya alam sama sekali. Bayangin, Singapura, negara tetangga yang bahkan nggak lebih gede dari Pulau Madura, nggak punya tambang emas, nggak punya nikel, bahkan air minum aja harus impor sebagian dari Malaysia. Tapi pendapatan per kapitanya hampir 20 kali lipat dari kita. Jepang dan Korea Selatan juga sama. Mereka minim aset alam, tapi mereka bisa bikin mobil, semikonduktor, sampai gadget yang kita pakai sehari-hari. Kita bisa lihat dari PDB per kapita dari Indonesia dan beberapa negara lainnya. PDB per kapita Indonesia sekitar 5.000 US dollar. PDB per kapita Jepang sekitar 35.000 US dollar. Korea Selatan 37.000 US dollar dan Singapura menyentuh 107.000 US dollar. Kenapa ya kelimpahan fisik di bawah tanah kita belum bisa kita konversi jadi kekayaan finansial di dompet kita masing-masing? Nah, di video ini kita akan bahas kenapa Indonesia belum kaya padahal katanya SDA kita melimpah ruah. Bangsa kita sungguh memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu apa itu PDB dan PDB per kapita. PDB atau Gross Domestic Product adalah total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara dalam satu tahun. Jadi ini beneran semua ya, kayak makanan, kopi, jasa tukang cukur, jasa laundry, sampai nikel dan batu bara yang dikeruk dari tanah kita, itu semuanya dijumlahkan. Nah, itulah yang disebut PDB. Angka ini tuh penting banget sebagai indikator perekonomian suatu negara. Kita sering dengar pemerintah bilang kalau ekonomi kita tumbuh 5%, 6%. Nah, itu tuh sebenarnya lagi ngitung PDB real kita dibandingin dengan tahun lalu. Nah, secara ukuran, PDB nominal Indonesia itu gede banget. Kita masuk peringkat 17 besar dunia dengan nilai sekitar 1,4 triliun US dollar. Mantap kan? Tapi ada tapinya nih. Penduduk Indonesia itu banyak banget, lebih dari 280 juta jiwa. Nah, kalau total PDB tadi kita bagi rata ke semua penduduk, hasilnya disebut PDB per kapita atau secara sederhana pendapatan rata-rata tahunan per orang yang nilainya cuma sekitar 5 ribuan US dollar per orang per tahun. Makanya kalau secara PDB total kita peringkat 17 dunia, tapi kalau PDB per kapita itu kita langsung terjun ke peringkat 120-an. Coba kita bandingin sama Singapura. PDB total mereka jelas lebih kecil dari kita. Tapi karena cuma dibagi ke sekitar 6 juta penduduk, PDB per kapitanya tuh bisa sampai 80.000 sampai 100.000 US dollar. Inilah kenapa orang-orang Singapura itu kelihatan lebih makmur daripada kita. Sebelum kita nyalain siapa-siapa, kita cek dulu nih klaim Indonesia kaya raya, bener nggak sih? Atau cuma mitos? Ternyata data geologis dan statistik perdagangan internasional emang nunjukin kalau Indonesia itu raja komoditas. Mari kita sebut satu-satu biar kita tahu seberapa kaya bumi kita sebenarnya. Pertama, batu bara. Di tahun 2024 kemarin, Indonesia mencetak rekor produksi batu bara terbesar sepanjang sejarah, yaitu mencapai 836 juta ton. Dari angka ini, sebesar 555 juta ton itu kita ekspor ke luar negeri. Negara pembeli terbesar kita adalah Cina yang menyerap sampai 239 juta ton. Nah, tapi cadangan terbukti batu bara kita itu sebenarnya cuma sekitar 3,5% dari total batu bara di dunia. Yang artinya eksploitasi batu bara kita itu sangat berlebihan sebenarnya. Yang kedua adalah nikel. Ini dia primadona transisi energi global. Indonesia memegang sebanyak 21% sampai 42% dari total cadangan nikel di seluruh dunia. Dan di tahun 2024 kita memproduksi sekitar 62% nikel tambang global. Hampir semua baterai kendaraan listrik masa depan butuh nikel kita. Yang ketiga, kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit mentah atau CPO terbesar di dunia.
Kita menyumbang 57% produksi CPO global dengan nilai ekspor produk sawit mencapai 21,2 miliar US dollar. Yang keempat adalah timah. Kita adalah produsen timah tambang terbesar nomor 2 di dunia, menguasai sekitar 19% hingga 23% pasokan bumi yang sebagian besar numpuk di Bangka Belitung. Yang kelima adalah gas alam. Cadangan gas alam kita di tahun 2023 itu sekitar 54,8 triliun standar kubik feet. Dan yang paling ikonik adalah tembaga dan emas. Kamu pasti tahu Freeport di Grasberg, Papua. Grasberg itu diakui secara global memiliki cadangan emas tunggal terbesar di dunia dan cadangan tembaga terbesar kedua secara global. Jadi klaim kalau Indonesia itu kaya sumber daya alam itu 100% real ya guys ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita sekaya itu uangnya lari kemana aja ya? Melimpah banget loh padahal. Di dalam ilmu ekonomi pembangunan ada teori yang cukup aneh namanya resource curse atau kutukan sumber daya alam. Singkatnya gini, negara yang punya kekayaan alam melimpah, seringkali pertumbuhan ekonominya justru lambat, institusinya korup, dan rakyatnya malah miskin. Kok bisa? Lihat aja Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, tapi ekonominya kolaps, kena hiperinflasi parah karena bergantung 100% sama minyak. Atau Republik Demokratik Kongo yang tanahnya penuh mineral kritis bernilai tinggi, tapi malah terjebak perang saudara memperebutkan tambang ilegal. Tapi di sisi lain ada Norwegia, Kanada, dan Australia yang juga kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya makmur semua. Kenapa mereka bisa sukses sedangkan yang lain kena kutukan? Kunci pertamanya adalah fenomena ekonomi yang bernama Dutch disease atau penyakit Belanda. Istilah ini lahir tahun 1970-an setelah Belanda menemukan cadangan gas alam raksasa di Groningen tahun 1959. Saat gas alam mereka meledak di pasar ekspor, Belanda kebanjiran mata uang asing. Sesuai hukum pasar, karena ekspor gasnya kencang, nilai tukar mata uang gulden Belanda langsung terapresiasi alias menguat tajam. Nah, efek sampingnya fatal. Penguatan mata uang ini bikin produk-produk non-gas Belanda, seperti barang manufaktur dan pertanian, jadi kerasa sangat mahal buat pembeli luar negeri. Akibatnya, industri manufaktur Belanda ya bangkrut karena kehilangan daya saing global. Nah, fenomena ini disebut spending effect. Belum lagi efek kedua, yaitu resource movement effect. Karena sektor gas alam menawarkan gaji dan keuntungan yang sangat menarik, modal dan tenaga kerja pintar berbondong-bondong pindah ke sektor ekstraktif hulu migas. Di Indonesia, hal ini tuh terjadi di era komoditi boom tahun 2003 sampai 2012, di mana semua orang malas bikin pabrik atau lebih milih ngeruk batu bara atau buka kebun kelapa sawit. Hal sebaliknya terjadi di Norwegia. Negara Haaland dan kawan-kawan ini pintar banget. Sejak tahun 1990, Norwegia mendirikan Government Pension Fund Global atau GPFG. Aturan mainnya tegas dan jelas. 100% keuntungan hasil penjualan minyak bumi dilarang keras dibelanjakan langsung di dalam negeri agar mata uang mereka nggak terapresiasi gila-gilaan. Uang minyak itu diinvestasikan ke luar negeri dalam bentuk saham di 7.200 lebih perusahaan global, obligasi, hingga properti mewah. Pemerintah Norwegia cuma boleh ngambil sekitar 3-4% dari imbal hasil investasinya tiap tahun buat nutupin defisit anggaran non-minyak mereka. Hasilnya, uang mereka awet, berlipat ganda, dan diwariskan ke anak cucu mereka. Sedangkan kita, pas harga komoditas naik, kita pakai duitnya buat belanja konsumtif tanpa memikirkan dana abadi masa depan yang serius. Ya, emang sih baru-baru ini ada Danantara yang katanya konsepnya mirip-mirip dana abadi negara lain. Tapi kalau soal eksekusinya ke depan ya... Nah, sekarang kita masuk masalah yang kedua. Kenapa negara pembeli sumber daya alam kita kaya, sedangkan kita yang punya malah biasa-biasa aja? Jawabannya simpel. Karena selama puluhan tahun, kita cuma jual barang mentah tanpa diolah dulu di dalam negeri. Biar lebih jelas, mari kita bedah rantai nilai nikel kita. Kalau kita cuma nambang biji nikel, lalu langsung ekspor mentah-mentah ke Cina atau Jepang, kita tuh cuma dapat nilai tambah dasar. Pemerintah emang udah melarang ekspor nikel mentah sejak tahun 2020 dan memaksa industri buat melakukan hilirisasi. Yap, hilirisasi. Sebuah diksi keren yang sekarang malah jadi komoditas politik. Sebenarnya secara konsep ekonomi ini tuh langkah yang bagus banget.
Cuma masalahnya kata ini tuh terlalu sering keluar dari mulut orang yang kita semua setuju lah kalau kapasitasnya. Akhirnya konsep yang sebenarnya bagus ini malah kedengaran cuma bullshit. Tapi meskipun konsep hilirisasi ini udah ada di lapangan, produk hasil hilirisasi kita saat ini sebagian besar itu masih berupa nikel kelas 2 seperti nikel pig iron atau ferronikel yang dikirim ke Cina untuk bahan baku stainless steel. Nilai tambahnya itu cuma berkisar antara 2-4 kali aja. Padahal nilai tambah sesungguhnya yang bisa sampai 60 kali lipat itu baru terjadi kalau nikel itu diolah jadi nikel sulfat kelas 1, lalu dijadikan prekursor, sel baterai aktif, hingga akhirnya jadi mobil listrik utuh. Masalahnya, untuk mengolah biji nikel kadar rendah, limonit, jadi bahan baku baterai, kita butuh teknologi hidrometalurgi yang sangat canggih yang dinamakan HPAL. Nah, karena kita nggak menguasai teknologi ini dan nggak punya modalnya, akhirnya kita ngundang investor asing, terutama Cina, untuk bangun pabrik-pabrik HPAL tersebut. Alhasil, porsi keuntungan terbesar dari ekosistem transisi energi ini ya lolos lagi ke kantong asing. Kasus sawit atau CPO juga podo wae. Mengolah CPO mentah jadi produk hilir bernilai tinggi, seperti bioester untuk bahan kosmetik atau farmasi, bisa menaikkan nilai tambah produk hingga 6 kali lipat. Mantep kan? Tapi kenyataannya, pembagian keuntungan di industri sawit ini sangat nggak adil. Berdasarkan data, raksasa barang konsumen cepat habis atau FMCG dan peritel global di luar negeri menyedot hingga 66% dari total keuntungan kotor rantai nilai sawit. Sementara petani swadaya lokal yang mengelola sekitar 40% lahan sawit kita, untungnya seringkali mendekati 0% karena terjepit biaya operasional dan fluktuasi harga tandan buah segar di tingkat pengepul. Parah juga ya. Jadi intinya kita yang capek-capek nanam sawit, kita yang babat hutan, kita yang dapat dampak kerusakan lingkungannya, tapi yang kaya raya malah korporasi kosmetik luar negeri. Ini parah sih kalau dipikir-pikir. Seorang profesor ekonomi dari Harvard bernama Ricardo Hausman pernah bikin teori keren tentang kemakmuran sebuah negara. Menurut dia, kemakmuran itu bukan diukur dari seberapa banyak barang yang tersimpan di dalam tanah kita, melainkan dari kapasitas pengetahuan masyarakatnya untuk mengorganisasikan dan menciptakan produk bernilai tinggi. Singkatnya, negara kaya itu bukan jualan bahan mentahnya, tapi jualan kepintaran cara merakitnya. Itulah kenapa Jepang dan Korea fokus investasi di pengetahuan lewat Toyota dan Samsung, meskipun mereka miskin aset alam. Bahkan Arab Saudi, yang merupakan raja minyak dunia, sekarang lagi secara agresif mencoba lepas dari ketergantungan minyak lewat visi Saudi Vision 2030. Mereka sekarang berbondong-bondong bangun industri pariwisata yang canggih, memproduksi energi terbarukan, sampai mendirikan pabrik mobil listrik lokal. Masalah ketiga dari negara yang mengandalkan komoditas mentah adalah ekonomi kita jadi fluktuatif dan nggak pasti. Hidup kita bergantung penuh pada pasaran global yang seringkali nggak masuk akal naiknya, tapi juga kejam jatuhnya. Mari kita lihat data real fluktuasi harga komoditas utama dunia dalam 5 tahun terakhir. Pertama, batu bara. Di tahun 2022, pas awal perang Ukraina, harganya meroket tajam sampai di atas $400 per ton. Waktu itu, kontribusi sektor tambang ke BDP naik jadi 12%. Tapi di tahun 2024 kemarin harganya normalisasi jadi $125 per ton. Kebayangkan jomblangnya pendapatan negara kita. Kedua, nikel. Di tahun 2022 harganya sempat nembus angka gila-gilaan di atas $100.000 per ton akibat kasus short squeeze di bursa London. Namun setelah Indonesia berhasil membangun pabrik nikel secara besar-besaran, pasar global mengalami oversupply. Di tahun 2024 kemarin harganya terjun sampai sekitar $16.000 per ton. Dan di tahun 2026 ini harganya di sekitar $17.000 per ton. Profitabilitas tambang kita langsung tertekan parah. Ketika harga komoditas lagi tinggi, pendapatan negara melonjak, dan kita merasa seolah-olah udah jadi negara kaya raya. Akhirnya, reformasi struktural yang penting malah ditunda-tunda. Tapi begitu harga jatuh, pertumbuhan ekonomi kita langsung melambat. Investasi terhenti dan PHK massal di sektor tambang atau perkebunan nggak bisa dihindari. Kita terjebak di siklus ini terus-menerus. Gila ya? Capek banget hidup bergantung sama pasar global tuh. Sekarang, mari kita bahas faktor internal kita sendiri. Kenapa kita sulit banget mengonversi kekayaan alam jadi kemakmuran? Karena untuk mengubah batu, cairan hitam,
atau kelapa sawit di tanah menjadi kesejahteraan di atas tanah, kita butuh yang namanya tata kelola, infrastruktur logistik, dan kualitas manusia yang mumpuni. Dan disinilah tantangan struktural terbesar Indonesia berada. Tantangan pertama, korupsi dan kepastian hukum. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2025 kemarin itu sangat mengenaskan. Cuma dapat skor 34 dari 100 dan terdampar di peringkat 109 dunia. Lemahnya penegakan hukum ditambah aturan izin tambang yang sering berubah-ubah membuat para investor berteknologi tinggi enggan masuk ke Indonesia. Mereka takut duitnya hilang atau diperas di tengah jalan. Tantangan kedua yaitu biaya logistik yang mahal. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konektivitas kita adalah PR terbesar. Biaya logistik nasional kita masih tertahan di angka 14,3% dari PDB. Angka ini setara dengan 3.000 triliun rupiah menguap di jalan. Jauh lebih mahal dibanding negara ASEAN lainnya. Ditambah lagi, proses port clearance atau bongkar muat di pelabuhan kita rata-rata butuh waktu sampai 7 hari. Bandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang cuma butuh waktu 1 hari aja. Tantangan ketiga, kualitas pendidikan dan anggaran riset. Berdasarkan hasil survei pendidikan global PISA terbaru di tahun 2022, kemampuan siswa Indonesia ada di papan bawah dari 81 negara yang disurvei. Kemampuan matematika kita di peringkat 69, kemampuan membaca di peringkat 59, dan sains di peringkat 65. Ini kan parah banget. Gimana kita mau bikin industri baterai mobil listrik mandiri kalau kualitas sains anak-anak muda kita masih begini? Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Jadi 2 tambah 8, ya 11. Lebih parahnya lagi, belanja R&D kita itu cuma 0,28% dari PDB. Dari angka yang sekecil itu pun, 84,6% dananya itu pun disubsidi dari pemerintah. Sementara kontribusi sektor swasta cuma 7,3%. Bandingkan dengan Vietnam yang riset swastanya mencapai 73% atau Singapura yang mencapai 59,6%. Akibat kegagalan kita mengintegrasikan komoditas ke industri manufaktur canggih, ekonomi kita sekarang terjebak dalam masalah menakutkan yang disebut para ekonom sebagai deindustrialisasi dini. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia itu sempat mencapai puncaknya sebesar 32% pada tahun 2002. Tapi sejak saat itu, kontribusinya terus merosot tajam hingga berada di kisaran 17-19% di tahun 2025-2026 ini. Kenapa ini disebut dini atau prematur? Karena penurunan industri manufaktur Indonesia terjadi saat PDB per kapita kita baru menyentuh angka 2.000 US dollar. Bandingkan dengan Korea Selatan yang industri manufakturnya itu baru mulai menyusut secara alami ketika pendapatan mereka udah mencapai 8.000 US dollar atau Jepang di angka 18.000 US dollar. Efeknya nyata di sekitar kita. Karena pabrik-pabrik manufaktur formal berkurang, angkatan kerja produktif kita akhirnya terserap ke sektor informal berupa rendah, seperti menjadi ojol, kurir paket, atau pedagang asongan eceran. Sektor informal ini menyerap hingga 60-80% lapangan kerja nasional kita. Imbasnya, rasio penerimaan pajak nasional kita terhadap PDB itu mandek di angka 9,31%. Coba bayangin, kita belum sempat jadi negara kaya, tapi sektor industri kita udah menyusut duluan. Kita terjebak di tengah-tengah, dibilang miskin enggak, dibilang kaya juga belum. Kita udah terjebak di jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap selama 33 tahun sejak tahun 1993. Sangat memprihatinkan. Kesimpulannya, sumber daya alam itu berkah yang luar biasa. Tapi kalau kita malas belajar, korup, dan cuma mau instan jualan bahan mentah, berkah itu bisa berubah jadi kutukan pembangunan yang menyengsarakan kita di masa depan. Indonesia terbukti punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi masih banyak PR buat memperbaiki tata kelola sumber daya alam kita yang selama puluhan tahun ini ancur-ancuran. Sudah saatnya kita jadi tuan di tanah kita sendiri. Nggak ada kata terlambat, tapi buat pemerintah sekarang kalau nggak mampu ya tolong sadar diri aja sih. Tulis pendapat kritismu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten lainnya.